정말 똑같구나. 쌍생은 불 죽는 그날까지 누구도 알아서는 안 되는 것이야. 저 정지훈이랍니다. 너는 혹여라도 Cerita drama The King's Affection ini dimulai dari putri mahkota di zaman kerajaan Joseon yang melahirkan anak kembar, putra dan putri, di mana hal itu dianggap bencana bagi kerajaan. Sehingga Sung Heon, ayah sang putri, memberikan perintah untuk membunuh bayi perempuan tersebut. 누구도 쌍생의 비밀을 아는 자는 없을 것이니 Dan siapa saja yang mengetahui rahasia itu juga ikut terbunuh. Namun putri mahkota dibantu oleh tabib dan pengawalnya membuat seolah-olah bayi perempuan tersebut sudah meninggal. Kemudian membawa bayi perempuan tersebut ke sebuah kuil kecil di luar kota untuk dirawat oleh seorang biksu. Setelah sang biksu meninggal, Dami yang telah menjadi remaja kemudian menjadi pelayan istana. Dan secara tak sengaja menolong Ji-un, anak Seokjo, kepala pengawal Sung Hyun. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi dekat, dan Ji-un kecil mulai menyukai Dami. Dan di istana, Dami juga bertemu dengan seorang anak lelaki yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Namun, mereka tidak mengetahuinya. Anak lelaki tersebut adalah putra mahkota Li Hui, yang tak lain adalah saudara kembar Dami. Hingga pada suatu hari, Pangeran Hui meminta Dami untuk bertukar pakaian dengannya. Karena ia ingin keluar istana untuk menemui gurunya yang akan dihukum mati karena difitnah. Malangnya, Sung Hyun, sang kakek, yang mengetahui cucu perempuannya masih hidup, menyuruh pengawalnya Seokjo, ayah Ji-un, untuk membunuh Dami. Namun, Seokjo salah mengira Pangeran Hui yang sedang menyamar adalah gadis cilik itu. Ia kemudian membunuhnya dengan panah. Dan kebetulan pengawal Raja Hyojong mengetahuinya, namun ia terlambat menolongnya. Dan kemudian ia membawa jasad sang pangeran ke hadapan ratu. Ratu sangatlah berduka. Kemudian ia meminta Dami menggantikan posisi Li Hui secara rahasia sebagai putra mahkota. Sang ratu juga memberitahu Dami kalau ia adalah ibunya dan Li Hui adalah saudara kembarnya. Dan rahasia itu hanya diketahui oleh Hyung Sul, pengawal raja, Dayang Kim, dan juga Kasim Hong. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Dami tumbuh menjadi putra mahkota yang tangkas, tegas, namun dingin, sehingga ia dijuluki sebagai Pangeran Es. Singkat cerita, Dami dan Ji-un dipertemukan kembali saat Ji-un yang saat itu sedang mencari tumbuhan obat untuk kliniknya, dan Dami yang terluka karena pamannya yang ingin membunuhnya saat mereka sedang berburu di hutan. Ji-un menyelamatkan Dami, sehingga identitas Dami sebagai perempuan yang hampir saja terbongkar oleh pamannya dapat terhindari. Untuk menghindari kejaran pengawal kerajaan, Dami dan Ji-un melompat ke sungai. Seperti dahulu, Ji-un yang tidak bisa berenang diselamatkan oleh Dami. Kemudian, Dami meninggalkan Ji-un yang tak sadarkan diri seorang diri, karena ia tak ingin Ji-un tahu kalau Dami adalah putra mahkota. Singkat cerita, pada akhirnya Ji-un menjadi guru Dami atas suruhan ayahnya, dengan menyandera teman-teman Ji-un yang membantunya di klinik. Walaupun pada awalnya Dami tak ingin Ji-un menjadi tutornya karena ia tak ingin Ji-un tahu kalau ia adalah Dayang Dami, cinta pertamanya. Namun
lambat laun hubungan mereka semakin dekat. Di sisi lain, Pangeran Lee Hyun yang merupakan sepupu Dami dan juga teman dekat Ji Eun telah mengetahui kalau putra mahkota sebenarnya adalah seorang wanita. Rahasia ini ia ketahui sejak ia masih remaja. Saat itu, ia secara tak sengaja mendengar percakapan ratu dengan Dami. Karenanya ia bertekad untuk selalu melindungi Dami dan menyimpan rahasia itu seumur hidupnya. Sebenarnya Pangeran Hyun secara diam-diam menyukai Dami. Sementara itu di istana, Dami harus menghadapi tuntutan dirinya untuk mundur. Dan para cendekiawan melakukan orasi di depan istana. Belakangan diketahui, kekacauan yang melibatkan para cendekiawan adalah ulah dari Pangeran Wonsan, kakak dari Pangeran Hyun, yang menyebarkan rumor tentang kematian pamannya yang bunuh diri karena Dami telah membuat malu pamannya dengan meminta pamannya untuk berlutut di depan makam pelayan yang telah dibunuh oleh pamannya itu. Pangeran Wonsan menyebarkan rumor tersebut karena ia sangat berambisi untuk merebut tahta. Konflik semakin memanas dan Raja Hejung, ayah Dami, menyetujui penurunan Dami dari posisi putra mahkota dan memintanya untuk meninggalkan istana. Raja Hejung melakukan hal tersebut karena takut lambat laun identitas putrinya itu akan terdengar ke telinga Song Hyeon, kakek Dami. Dan sebenarnya, Raja telah mengetahui rahasia tersebut sejak Dami masih remaja. Dan demi keamanan putrinya, Raja meminta Hyung Sul untuk menjaganya. 잘 부탁하네. Dalam perjalanannya menuju ke tempat pengasingan, Hyung Sul atas perintah raja menculik Dami dari Seongjo, orang suruhan kakeknya, dan kemudian membawa Dami ke tempat rahasia yang telah disediakan ayahnya untuk Dami, agar Dami dapat menjalani hidup seperti yang diinginkannya. Ayahnya juga menulis surat untuk Dami. Dalam suratnya, ia mengatakan kalau sikapnya yang dingin pada Dami selama ini adalah demi melindunginya dari sang kakek, karena ia tak ingin kehilangan putri satu-satunya. Dan Raja juga meminta maaf karena dulu ia mengikuti perintah kakeknya untuk membunuh Dami. Dan Raja menyesali keputusannya dulu. Dan dalam pelariannya, Dami mendapat bantuan dari Pangeran Hyun serta Jiwon. Dan dalam pelarian ini jugalah Jiwon mengetahui kalau putra mahkota adalah seorang wanita. 이게 나의 비밀입니다. Sementara itu di istana terjadi kehebohan dengan wafatnya Raja Hyejung, ayah Dami, yang secara tiba-tiba. Dan belakangan diketahui kalau kematian raja adalah akibat racun, sama seperti kematian raja sebelumnya. Dan Song Hyeon, kakek Dami lah dibalik semua kejahatan yang terjadi di istana. Di sisi lain, pelarian Dami akhirnya harus berakhir. Song Hyeon dan pengawalnya membawa Dami kembali ke istana dengan alasan ayahnya yang telah wafat. Kekosongan posisi raja di istana dimanfaatkan Song Hyeon untuk mengangkat Dami menjadi raja, walaupun Dami tak ingin menjadi raja. Namun Song Hyeon mengancam akan membuat orang-orang yang dicintai Dami menderita. Akhirnya, Dami kemudian menyetujui permintaan kakeknya dengan syarat kakeknya harus membebaskan Pangeran Gyeom, adik tirinya, dari penjara dan membiarkan ia hidup. Dan akhirnya Dami pun dilantik menjadi raja. Sementara itu, Pangeran Wonsan yang sedang diasingkan di luar kota secara tak sengaja mengetahui kalau putra mahkota mempunyai saudara kembar dari plasentanya. Dengan bantuan pamannya, ia lalu berusaha memastikan kalau putra mahkota adalah perempuan.
Namun usahanya gagal. Jiwen yang melihat raja alias Dami yang sudah terpojok dan hampir saja terbongkar identitasnya, membantu Dami dengan cara memeluknya. Dan saat pamannya ingin membunuh Jiwen dan Dami, pengawal Seokjo yang juga ayah Jiwen datang menyelamatkan mereka. Dan paman Dami kemudian tewas di tangan Seojon. Sementara itu, Song Heon yang telah mengetahui rahasia Dami dan sepak terjang Dami di belakangnya, mulai membunuh dan menangkapi orang-orang kepercayaan Dami, termasuk Jiwen dan ayahnya yang belakangan mulai menyadari kesalahannya selama ini, serta kedua pelayan setianya. Hal ini membuat Dami marah. Ia memerintah pengawal istana untuk menangkap Song Heon dengan tuduhan kudeta serta kejahatan-kejahatan lainnya. Song Heon kemudian dipenjara dan atas kesalahannya ia dijatuhi hukuman mati. 왕의 군사들과 맞서는 자 반역으로 잡아들일 것이다. 못 들었느냐? 대역죄인 상원군과 그의 가병들을 모조리 잡아들이거라. Setelah berhasil menjebloskan kakeknya ke penjara dan menghukum pejabat-pejabat istana yang terlibat dengan kejahatan kakeknya, serta membebaskan mereka yang tidak bersalah, Dami berniat menyerahkan tahta kepada Gyeom, adik tirinya, dan mengungkapkan jati dirinya kepada ibu ratu. Untuk itu, ia bersedia menerima hukuman. 바로 제가 그 여자아이입니다. Di sisi lain, Song Heon berhasil kabur dari penjara. Song Heon yang tidak ingin Gyeom naik tahta bekerja sama dengan Pangeran Wonsan melakukan kudeta dan meminta Dami untuk turun tahta. Namun Dami tak ingin menyerahkan tahtanya kepada Song Heon. Banyak pertumpahan darah terjadi dalam kudeta tersebut, termasuk Pangeran Gyeon yang tewas terbunuh saat Pangeran Hyun hendak membawanya keluar istana. Untuk menghindari pertumpahan darah lebih banyak lagi, pada akhirnya Dami memutuskan untuk menyerah. Demi mengakhiri kejahatan yang dilakukan kakeknya, Dami memberikan racun pada teh yang ia dan kakeknya minum. Song Heon pun tewas seketika, sementara Dami yang nyaris tewas juga dapat diselamatkan oleh Jiwon. Akhir cerita, Pangeran Hyun diangkat menjadi raja, dan Dami diadili karena telah membohongi rakyat dan orang-orang di istana dengan identitasnya. Namun, karena selama bertahta, Dami berhasil memimpin negara dengan baik dan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat luar. Selain itu, identitas yang selama ini disembunyikan juga bukan karena keinginannya. Oleh karena itu, kesalahannya dihapuskan. Dan Dami diberi identitas baru agar bisa menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita di luar istana. 행령을 내릴 것이다. Kemudian, ia menikah dan hidup bahagia dengan Jiwon.